Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susianti SPD, CGP Angkatan 9. Saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pengajar praktik saya Ibu Leni Marlina SPD dan fasilitator saya Bapak Sutaryono SPD SD. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini yaitu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik, serta tenaga kependidikan di sekolah, dan merefleksikannya. Kegiatan kita selanjutnya. Amatin pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengeras. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengarah pada hal lain atau kerasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda.
yaitu rangkaian paralel. Bagaimana cara membuat rangkaian paralel? Bisa? Ya, bisa kamu lihat kembali di buku paket juga boleh. Oke? Ya. Dan kemudian kelompok di sini, ya, membuat merangkai rangkaian listrik paralel. Siap? Entah itu anjing ya. Nanti kembali. Baiklah, perhatikan semua hasil kegiatan kita hari ini. Yang mana yang pertama, ya, kelompok Diego dan teman-teman yang menggambar rangkaian listrik sederhana. Ini dia rangkaian listrik paralel. Nah, kemudian Rena dan teman-teman menuliskan langkah-langkah membuat rangkaian listrik paralel. Nah, kelompok Delta dan kawan-kawan menghasilkan yang benar rangkaian listrik paralel. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah tentang rangkaian listrik sederhana, ya. Ya, baik itu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian campuran. Berarti campuran itu terdiri dari rangkaian paralel dan juga rangkaian seri yang disatukan. Itulah namanya rangkaian campuran. Nah, setiap rangkaian listrik itu memiliki apa, nak? Kelebihan dan kekurangan. Ya, baik. Setelah kegiatan pembelajaran ini, bagaimana perasaannya anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan gembira, senang, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, ya, pelajaran hari ini bisa kamu pahami, ya. Pelajarannya tentang materi tentang rangkaian listrik sederhana, ya. Tadi sudah kita coba menggambarkan rangkaian listrik sederhana dan juga menuliskan langkah-langkahnya, terutama pada rangkaian listrik paralel, dan juga menghasilkan dua buah rangkaian listrik pada kelompok Gali dan juga Delta, ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, ya. Akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat bersama-sama diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan majelis guru dalam rangka destinasi pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Dalam hal ini akan disampaikan nantinya oleh CGP Angkatan 9, yakni Ibu Ida Sofiani SPDSD dan juga Susianti SPD CGP Angkatan 9, yang mana dalam hal ini saya sendiri melaksanakan kegiatan destinasi tentang pembelajaran diferensiasi dan di mana pembelajaran diferensiasi ini terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, dan bagaimana prakteknya nanti yang kita dapatkan dari ibu-ibu CGP Angkatan 9. Diferensiasi ini adalah roh dari kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 2013 itu pendekatan yang digunakan adalah saintifik. Kalau di kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran diferensiasi, di mana kita diferensiasi ini akan memetakan dulu karakteristik peserta didik di dalam kelas kita, baru kita merancang pembelajarannya sesuai dengan karakteristik yang kita jumpai di kelas kita pada anak-anak kita.
Nah, jadi kan itu seperti apa pemetaannya, seperti apa menuangkannya di RPP, seperti apa pelaksanaannya. Nanti rekan-rekan kita yang dari CGP akan menceritakan praktek baik mereka yang sudah dilakukan. Ya, kalau kita bingung nanti dalam penerapan ke depannya, kita bisa juga bertanya dengan mereka. Di KSE inilah kita bisa melakukan emosi kita ya. Gimana kita stabilkan emosinya dulu, jadi lebih sabar. Jadi intinya apapun masalah yang kita hadapi, kita selesaikan dengan kompetensi diri kita sendiri. Itu dia. Kita tidak menyalahkan keadaan, tapi keadaan itu bagaimana kita selesaikan dengan kompetensi kita sendiri. Perlu kita mindfulness atau KSE. Saya di sini akan memaparkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagian pembelajaran diferensiasi, dan untuk KSE-nya nanti disampaikan oleh Bu Susi. Oke, kita next, lanjut. Pembelajaran diferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Baiklah Ibu, kita lihat pembelajaran diferensiasi ini adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran diferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, melalui pengajaran diferensiasi ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana penerapannya diferensiasi ini di kelas? Cara penerapannya, yang pertama kita menentukan dulu tujuan pembelajaran. Kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar, profil belajar murid. Kemudian asesmen berkelanjutan, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Kemudian lingkungan yang mengundang untuk belajar, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang terakhir, manajemen kelas efektif. Mari kita lanjut ke yang langsung praktek ya Bapak Ibu. Kita ke, nah ini dia. Jadi sebelum kita tadi masuk ke pembelajaran, kita persiapkan dulu kebutuhan murid. Jadi di sini sebelum memulai pembelajaran, guru merancang FPT dengan melihat tujuan pembelajarannya, kemudian menyiapkan materi pembelajaran berupa PPT, video pembelajaran, kemudian menyiapkan objek dan membuat LKPD sesuai minat siswa. Setelah itu, nih, jadi ini tadi saya bilang Bapak Ibu, jadi sebelum belajar itu saya melihat minat siswa. Kalau saya berdasarkan minat, jadi saya membagikan angket. Kalau Bu Susi kemarin saya dengar dia bilang angket juga, angket, jadi dia mencari visual ya Bu Susi ya, visual, auditory dan kinestetik ya. Kalau saya di kelas 1 baru bisa kegemaran sepertinya. Oh, boleh kita lihat ya Bapak Ibu videonya. Ini ada menulis, ada menempel, ada mewarnai. Ini ya Bapak Ibu. Mewarnai. Kalau kamu suka menempel, bisa dengan menempel. Kalau kamu suka menulis, bisa dengan menulis. Paham? Bisa. Oke, buat muridnya kita bisa sama ya. Jadi ini sebelum mulai pembelajaran itu saya melihat minat anak dulu berdasarkan angket. Jadi anak-anak itu kemana minatnya? Ada dia. Kalau di sini saya memilih 3. Kenapa 3? Karena dari 3 itulah yang dominan. Ada di sini dia menulis, kemudian mewarnai, kemudian menempel gambar gitu kan. Nah, jadi itu dia anak-anak. Jadi saya minta mereka
mengisi angket terlebih dahulu. Jadi seperti ini angket yang saya bagikan kepada anak-anak. Oke, kemudian yang tadi memberi angket itu adalah minat kebutuhan belajar siswa tadi. Kemudian profil belajar. Profil belajarnya itu kita bisa melakukannya di kelas atau kayak beberapa ini bisa di luar. Itu namanya profilnya sesuai dengan keinginan anak maunya gimana gitu kan, mau di kelas atau di luar. Nah, jadi itu ya Bu. Kemudian kita lanjut ke RPP-nya. Nah, ini dia yang penting sekali ya, RPP-nya. Ini dia Bapak Ibu RPP. Jadi ini RPP. Saya buat di sini RPP-nya model ajar kalau Kurmer, model ajar diferensiasi dan terintegrasi KSE. Kemudian ini kesiapan belajar. Jadi di sini dibuat skenarionya kalau saya buat. Jadi kesiapan belajarnya sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru melihat tujuan pembelajaran, kemudian menyiapkan materi pembelajaran berupa PowerPoint, video pembelajaran, objek nyata seperti rubrik, bola, kotak tisu, kaleng, ini yang bahan-bahan objek nyata maksudnya ya. Kemudian LKPD. Nah, jadi tadi LKPD-nya itu, disitulah yang saya buat LKPD-nya berbeda menurut minat anak tadi. Nah, jadi LKPD-nya sesuai dengan minat anak. Ya kalau dia tadi saya 3 dalam angket, ada mewarnai, kemudian menempel, sama menulis. Jadi dia beda LKPD-nya. Jadi nggak sama. Jadi berbeda dengan pembelajaran kita sebelumnya. Kalau sebelumnya LKPD-nya sama semua anak. Ya, beda LKPD sesuai dengan minatnya tadi Bapak Ibu. Nah, jadi dalam prosesnya jadi berbeda LKPD. Jadi kalau pemain kelas 1 kita kasih cuma 1 LKPD sama semuanya. Bagaimana dengan anak yang tidak bisa membaca? Nah, itu dia Ibu. Ya, sesuai. Jadi kalau anak tidak bisa membaca kita kasih yang menulis. Dia tidak bisa Bapak Ibu. Itu dia Ibu. Jadi kita merdekakan murid kita, gitu dia ya Bu. Kemudian ini. Jadi dari angket tadi saya sudah kelompokkan mewarnai ini orang-orangnya, menulis ini orang-orangnya, dan ini menempelnya, menempel gambar. Oke, next kita lanjut. Nah, ini diferensiasi. Saya buat di sini strateginya di sini kalau konten. Jadi tadi udah dibagi 3. Tadi ada menulis berdasarkan gambarannya tadi. Kalau yang konten itu nanti siswa mengamati PPT. Awalnya konten ini kan konsep kita. Jadi yang menulis ini dia mengamati PPT. Yang mewarnai ini dia bisa melihat, menyaksikan video pembelajarannya. Kemudian menempel, melihat benda nyata ya. Jadi mereka bisa melihat benda nyata itu untuk membuktikan, oh ini tadi apa ya gambarnya. Jadi digunting itu kan itu isinya gimana. Jadi di situ dia melihat. Kemudian proses siswa menulis nama bangun sesuai dengan gambar yang ada di LKPD. Ini tadi sesuai dengan ini. Mewarnai juga sama prosesnya, dia mewarnai. Kemudian kalau yang proses menempel, mereka menggunting kertasnya ya. Kemudian produk. Kalau yang tadi menulis hasil tulisannya, produknya. Kemudian kalau yang mewarnai, hasil mewarnai. Kalau yang menempel, hasil menempel ya. Jadi ada produk, ada konten, awalnya konten, proses, dan produk. Kemudian penilaian. Nah, ini dia penilaian yang saya lakukan. Di sini penilaian pertama tadi penilaian asesmen diagnosis ini yang awal ya.
awal tadi saya dengan memberikan angket untuk memetakan siswa. Kalau asesmen formatifnya itu ada asesmen for learning yang tadi saya bilang berkelanjutan tadi itu, ini berdasarkan LKPD. LKPD-nya bisa kita nilai dari penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian performa. Ini masih sama dengan K13 untuk Karnelis, ya. Penilaiannya masih sama nih, berupa rubrik. Nah, masih sama nih Karnelis. Kalau ini yang masih memakai K13 ya. Kemudian asesmen as learning. Nah, ini dia soal evaluasi tadi. Ini bisa ini sama saya buat seragam karena dia kita melihat evaluasi dari pembelajaran kita hari itu. Ini sama, kalau soal evaluasi ini sama. Saat prosesnya yang berbeda. LKPD-nya saja yang berbeda. Jadi ada nanti evaluasinya. Evaluasinya sama. Oke, kita lanjut berikutnya. Itu bedanya dengan 13 kalau 13 kan LKPD-nya sama, evaluasinya sama. Kalau sekarang ini LKPD-nya berbeda berdasarkan minat anak. Kalau saya minat tadi, kalau Bu Susi berdasarkan visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian ini RPP. RPP untuk awalnya masih sama. Masih ini ada profil pelajarnya, kemudian sumber sarana kita masukkan apa yang kita bawa. Ada per poin, video pembelajaran ini ya. Kemudian targetnya peserta didik tadi yang audiens tadi kan. Oke, ini model pembelajaran. Nah, ini dia Bu, yang tujuan yang saya bilang tadi. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ABCD. Ini ya, ABCD yang saya bilang tadi Bu. ABCD. Nih, tujuan pembelajaran saya di sini. Nah, Ibu. Oke, Bu. Tujuan pembelajaran saya melalui kegiatan mengamati dan mengelompokkan benda sesuai dengan jenisnya. Nah, jadi ini adalah kegiatan mengamati. Dia termasuk kalau siswa tadi audien. Kemudian melalui kegiatannya ini behaviornya, ya. Kemudian yang kondisi, yang mana dia nih Bu, melalui kegiatan mengamati ini dia mengamati dan mengelompokkan. Ini kan behaviornya kan Bu, kerja, kata kerjanya kan mengamati. Taksonomi tadi, mengamati tadi, ini yang B. Kemudian kondisinya yang dilakukan. Tadi kan yang dilakukan ini dia dapat membedakan bentuk-bentuk bangun ruang. Ini dia yang ditanyakan tadi. Yang dilakukan dari mengamati itu apa yang diamatinya? Benar-benar bentuk bangun ruang. Kemudian kondisinya tadi ya. Kemudian bangun ruangnya apa yang dibahas? Jadi ini yang D-nya. Seperti balok, kubus, tabung. Jadi ini dia yang siswa itu adalah audiens. Kemudian yang B itu behaviornya, kerjanya apa? Di sini mengamati dan mengelompokkan. Kemudian conditionnya apa? Membedakan. Itu dia materinya tadi kan. Kemudian D-nya degree. Apa yang lebih lanjutnya dari kondisi tadi yang akan dicapai itu bentuk-bentuk ruangnya yang dicapai adalah mengetahui balok, kubus, itu yang diketahuinya dalam ruang lingkup ini. Karena kelas 1 belum masuk Prisma ya Bu, makanya tidak masuk Prisma. Itu dia yang ini dia ruang lingkup yang dipelajari di kelas 1. Oke, kita lanjut. Kalau pemahaman materi sama, pertanyaan pemantik sama, kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Nah, di sini yang penting kegiatan pembelajaran ini kalau yang KSE ini nanti dibahas sama Bu Susi ya, masih sama nih. Berdoa, kemudian menyapa, kemudian peserta menyanyikan lagu Pancasila, kemudian menampilkan SPP, kemudian menyampaikan keyakinan kelas. Di sinilah tambahannya dari budaya positif kemarin yang diseminasi budaya positif. Jadi setiap kita belajar, jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya untuk di pajangan kita. Jadi setiap belajar kita ulang kembali apa kesepakatan belajar kita. Supaya ingat kita ulang kembali ya apa kesepakatan
belajar kita. Ini dia keyakinan kelas. Kemudian di sini mengajar ini sejenak, ini nanti Ibu Susi menjelaskan. Kemudian ini juga lanjut di sini saya menyampaikan persepsi. Ini sama seperti yang kemarin. Kemudian menyampaikan 3 pembelajaran. Kemudian ini ada pertanyaan tematik ya terkait materi. Oke, kita lanjut. Kegiatan inti itu ini di sini konten yang tadi saya bilang diferensiasi konten itu Ibu menampilkan guru menampilkan PowerPoint beserta video pembelajaran yang berisi materi. Nah, ini dia. Kemudian juga guru melihatkan media nyata seperti Rubik, bola ini media nyata. Kemudian peserta didik memperhatikan materi pembelajaran yang disajikan oleh guru di depan kelas. Ini dia. Kalau siswa yang menulis itu dia lebih condong dia ke mengamati PPT, kemudian menyaksikan video itu lebih condong yang mewarnai. Nanti videonya mewarnai ini apa ya? Bangun ini apa warnanya? Jadi condong dia ke video mereka. Kemudian kalau yang ini benda nyata ini menempel gambar. Nanti kan kita bawa ini balok. Nanti itu dia umpamanya kayak botol minum. Nah, kita bawa benda nyata botol minum kan Bu? Ya, boleh Bu. Berarti ini bentuk tabung gitu kan. Nanti dia untuk menempel tadi Bu. Oke, kita lanjut. Kemudian nanti menyebutkan bentuk bangun ruang, kemudian meminta mengelompokkan. Ini masih sama, menyampaikan video. Kemudian masuk ke diferensi proses. Menulis bangun ruang itu sesuai dengan KPD yang tadi ya Bu, yang mewarnai juga sama, yang menggunting ini. Jadi dia bekerja kelompok, sesuai dengan kelompoknya kita bagi LKPD-nya sesuai dengan yang kegemuran mereka. Kemudian diferensiasi produk. Yang produk juga sama, nanti hasil. Ini dia yang produk. Nanti hasilnya. Yang produk itu hasilnya Bu. Jadi presentasi apakah termasuk dia produk? Termasuk produk juga. Presentasi dan hasilnya itu juga termasuk di sini dia. Peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Nah, ini juga termasuk diferensiasi produk. Ya, presentasi kita menyampaikan hasil diskusi itu juga termasuk produk Bu analis. Itu dia. Kemudian ini nanti yang KSE Bu Susi. Kemudian asesmen. Nah, ini tadi asesmen yang saya sampaikan. Asesmen for learning itu penilaian berkelanjutan, penilaian sikap, penilaian performanya. Kemudian ini yang learning yang bukan tadi soal latihan secara global sama aja soalnya. Cuman bedanya di sini LKPD-nya yang berbeda, menyampaikan materinya secara berbeda. Kalau ulangannya sama, gitu kan. Kemudian kita lanjut kegiatan penutup. Ini merefleksikan, ini sama seperti biasa di diskusi lebih menyampaikan KST-nya, kemudian menyimpulkan. Oke, kita lanjut. Ini asesmen penilaiannya. Tadi sikap, tadi performa, ini yang untuk menulis tadi yang apa? Sikap menulis. Kemudian ini pengayaan. Oke, LKPD, Ibu nyangket, ini PPT-nya Bu. Oke, ini yang soal latihan tadi ya Bu ya nih. Evaluasinya. Oke, kita lanjut ke penerapannya. Sebelum masuk ke itu, ini tengokkan dulu PPT-nya Bu, biar Ibu lebih jelas nanti Ibu. Oke, ini PPT. Untuk PPT-nya biar lebih jelas. Ini pertama ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila, boleh dimasukkan. Kemudian ice breaking boleh dimasukkan. Ice breaking-nya boleh dimasukkan. Kemudian ini dia kesepakatan kelas yang kita buat. Kemudian ini teknik stop nanti Bu Susi yang jelaskan. Kemudian ini materi ini. Nah, ini materinya. Tujuan pembelajaran ada di PPT. Kemudian tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati dan mengelompokkan benda-benda sesuai dengan jenisnya. Dia dapat membedakan bentuk-bentuk bangun ruang seperti balok, kubus, tabung, kerucut, dan bola. Oke. Kemudian ini materi pembelajaran
Ini materinya ada balok, bola, tabung, bentuk bagus uang yang akan kita pelajari ya. Ini materi-materinya Bu. Kayaknya nggak perlu lama-lama di sini ya Bu ya, cuma melihatkan saja untuk materinya. Ini yang tabung, kemudian ini yang kerucut, kemudian ini video pembelajarannya. Jadi di sini udah merangkum. Mari kita lihat video Pembelajarannya berupa nyanyian. Dan ini ada materi juga. Oke, kita lanjutin, tak perlu kita bahas lama-lama. Kita lanjut yang tadi udah di sini FPP sudah, PowerPoint sudah. Ini dia implementasinya, penerapannya lagi ya Bu. Ini mengajarkannya. Kita dengarkan sebentar. Tadi ada menyanyikan juga. Ini setelah berdoa tadi menyanyikan lagu Pancasila. Kemudian ada speaking juga. Ini yang Pancasilanya. Ini menyanyikan lagu. Kemudian ini speaking. Kemudian setelah speaking, ini TKSP-nya Ibu Susi yang jelaskan. Oke, ini juga nanti Kak Bu Susi yang menjelaskannya. Oke, ini masuk materi ya Bapak Ibu. Sebelum apa? Ini tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum tujuan pembelajaran, saya menyampaikan apresiasi terlebih dahulu. Mengingatkan pelajaran yang lalu. Sebelum Bang itu bangun daftar. Kemudian tujuan pembelajaran. Udah dibilang gitu. Ini yang konten ya Bapak Ibu. Ini yang diferensiasinya konten. Yang konten itu PPT sama video pembelajaran dan benda nyata yang saya bawa ya.
Yang bertanya tak, nah itu saya bilang ada bawa bertanya tak. Kemudian kita lanjut ke proses. Nah ini dia proses, saya membagikan LKPD berdasarkan minatnya tadi. Jadi ada kelompoknya, memang saya di sini sudah duduk berkelompok anak-anaknya. Jadi dibagikan berdasarkan kelompok, berdasarkan minat. Ini dia. Ada yang mengutip, ada yang menulis dan mewarnai. Oke, ini kita lanjut. Habis itu ini ya. Ini yang produk hasil mereka mempresentasikan. Jadi dalam dia mempresentasikan ini, saya juga menilai performanya, kemudian sikap, kemudian hasil belajar mereka. Kemudian ini ini dia hasil produk-produknya ya Bapak Ibu. Ada hasil mewarnai, hasil menempel dan menulis ya. Kemudian setelah itu ini saya mengadakan evaluasi setelah selesai semua mengerjakan LKPD. Anak-anak sudah paham, saya kasih soal latihan, evaluasinya sama ya Bapak Ibu. Setelah itu setelah selesai menyimpulkan, setelah itu baru refleksi nih. Di sini jangan nempel refleksi pembelajaran bagaimana perasaannya. Barulah terakhir ini menutup dengan pembelajaran berdoa. Itu dia ya Bu ya. Oke itu dia sekilas dari implementasinya. Kesimpulan, sesuai dengan filosofi KHD, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai guru seperti mandiri, reflektif, dan inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus dilayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Kemudian pembelajaran diferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Oke Ibu, sekian implementasi diseminasi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Dalam pemetaan, bukan anak bisa diterapkan dengan cara melihat Ya. Pertanyaannya, apakah ketiga yang harus kita lakukan di kelas belajar? Apakah ketiganya harus kita lakukan sebelum belajar? Yang tadi minatnya tadi? Dalam pemetaan tadi kan melihat bakat, profil, gaya belajar, gitu. Ya.